Pada West Asian Football Federation Under 23 bulan Maret, saudara-saudara, Australia dan Korea Selatan bermain imbang 2-2 sebelum akhirnya Korea Selatan menang lewat adu penalti. Sementara di Piala Asia U23, Indonesia mengalahkan Australia. Artinya, saudara-saudara, berdasarkan ilmu cocokologi, Indonesia bisa saja mengalahkan Korea Selatan, saudara-saudara. Tetapi di lapangan mungkin berbeda karena Korea Selatan tidak pernah kalah sejak September 2023. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, jadi begini, secara teknis kualitas Korea Selatan ini bagus sekali. Tetapi saudara-saudara, saya amati ya, Hwang Sun-hong, pelatihnya Korea Selatan ini punya gaya yang kurang lebihnya mirip dengan Shin Tae-yong, baik taktik, strategis maupun cara bermain maupun ya gimmick-gimmicknya itulah. Kurang lebihnya hampir sama dengan Shin Tae-yong, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, si Hwang Sun-hong ini, saudara-saudara, Hwang Sun-hong ini biasanya bermain dengan formasi dan taktik yang berbeda-beda dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Ya mirip dengan Shin Tae-yong lah. Di Piala Asia ini saja, saudara-saudara, Piala Asia U23 ini saja, Hwang Sun-hong ini sudah bermain dengan dua skema. Yang saya perhatikan ya, 4-2-3-1 dan 4-3-3. Dengan pilihan materi pemain yang dari satu pertandingan ke pertandingan lain itu juga beragam, bervariasi. Jadi ya mirip seperti Shin Tae-yong lah. Mungkin karena satu ilmu, satu guru, satu padepokan. Mungkin saja. Jadi kurang lebihnya hampir sama. Jadi sangat susah untuk diantisipasi, saudara-saudara. Kalau kita lihat, biasanya mereka akan bermain dengan 4-2-3-1. 4-2-3-1, saudara-saudara. Di pertandingan melawan Uni Emirat Arab, mereka bermain dengan 4-2-3-1. Kemudian di pertandingan melawan Cina, mereka juga bermain dengan 4-2-3-1. Kemudian pertandingan melawan Jepang, di pertandingan terakhir itu mereka bermain dengan 4-3-3, saudara-saudara. 4-3-3 dengan mengandalkan beberapa pemain yang cukup bagus di lini belakang itu. Mereka tangguh sekali, misalnya si Cho Yun Tae, kemudian Hwang Jae-won, kemudian Seo Myung-gwan, itu pemain belakang yang sangat bagus. Kemudian di tengah ada Lee Kang-hee, kemudian ada lagi Kang San-yun, kemudian ada penyerang mereka, saudara-saudara, yang cukup bagus itu siapa itu namanya, Lee Yong-jun. Lee Yong-jun itu penyerang yang sangat bagus, 193 cm, kemudian sudah menghasilkan 3 gol. Sudah menghasilkan 3 gol di kompetisi, dan ini menjadi pemain yang harus diwaspadai karena kemampuan. Saudara-saudara, biasanya ini biasanya ya, saya nggak tahu nanti waktu melawan Indonesia bagaimana. Biasanya Korea Selatan akan bermain lebih efektif. Mereka efektif, saudara-saudara. Kalau saya lihat efektif dan efisien. Mereka tidak terlalu banyak mengandalkan ball possession. Buktinya waktu pertandingan melawan Jepang itu mereka kalah ball possession. Jepang punya 60% ball possession, sementara Korea hanya punya 40% ball possession. Itu mereka tidak mengandalkan. Waktu melawan Cina juga sama. Waktu melawan Uni Emirat Arab juga sama. Tetapi
tetapi secara efektivitas mereka sangat efektif. Mereka ketika mendapat bola, itu bola akan mengalir ke depan, ke tengah, ke mana-mana lah, ke sayap, ke kanan, ke kiri, kemudian masuk ke kotak penalti disikat. Dari luar kotak penalti mereka hajar. Itu cara bermain mereka begitu. Mereka mengandalkan umpan pendek-pendek yang bagus, yang rapi sekali, yang rapi dan terstruktur. Terkadang juga umpan panjang, khususnya crossing dari sayap. Umpan panjang mereka gunakan di sayap saja, dari sayap, karena penyerang mereka yang saya bilang tadi, Lee Jung Jun, itu tinggi sekali saudara-saudara, 193 cm. Nah, itu menjadi salah satu yang pemain yang cukup berbahaya. Saya membayangkan kalau ada Elkan Bagot di situ, saudara, itu akan rame. Tetapi kan back yang sekarang ini, 3 back Indonesia ini tidak terlalu tinggi. Mungkin Justin Hubner sedikit lebih tinggi yang bisa digunakan untuk antisipasi. Itu cara bermain mereka seperti itu. Mereka sangat efektif, sangat efisien, tidak terlalu lama-lama membawa bola, tidak sering dribbling. Nah, ini yang harus menjadi catatan khusus. Mereka tidak terlalu sering mendribbling bola, tidak selalu menggiring bola. Kemudian ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menembak, itu pasti akan ditembak. Entah dari luar kotak penalti atau dari dalam kotak penalti. Kemudian skenario bola mati mereka, sepak pojok, tendangan bebas langsung, tendangan bebas tidak langsung, itu juga bahaya saudara-saudara, bahaya sekali saudara. Statistik Korea Selatan ini, tim ini tuh juga bagus saudara-saudara. Dalam setahun terakhir itu mereka kurang lebih bertanding 19 kali, baik di persahabatan maupun di pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23, kemudian ada lagi kalau nggak salah di Asian Games, kemudian ada lagi di West Asian Football Federation Under 23 Championship. Itu mereka bertanding, dan hasilnya saudara-saudara, mereka hanya kalah 2 kali, itu dari Cina dan dari Qatar. Pada itu pun sudah lama sekali, September saudara-saudara. Setelah itu saudara-saudara, mereka selalu menang sampai pertandingan terakhir melawan Jepang. Satu-satunya hasil imbang itu waktu melawan Korea Selatan di final Piala Asia Barat U23, West Asian Football Federation Under 23 Championship. Itu bulan Maret saudara-saudara, 26 Maret di Arab Saudi. Itu mereka imbang 2-2, walaupun kemudian tampil menang menjadi juara setelah menang adu penalti 4-3 saudara-saudara. Nah, ini membuktikan catatan statistik yang Korea Selatan yang sangat bagus, yang trennya juga bagus, yang pokoknya bagus lah. Sementara Indonesia saudara-saudara di asuhan Sintayong U23 ini, kalau nggak salah ini ya, dia sudah bertanding dalam 2 tahun terakhir ini, bertanding 15 kali. Dan hasilnya Indonesia kalah sekitar berapa kali? 6 kali. 6 kali kalah, kemudian imbang 1 kali, termasuk imbang 1 kali dengan Vietnam di final Piala AFF U22 yang kemudian kalah adu penalti. Itu. Sementara selebihnya saudara-saudara ya Indonesia menang, termasuk 2 kemenangan terbaru ketika pertandingan di Piala Asia U23 melawan Qatar yang dipenuhi kontroversi wasit, dan melawan Australia lawan Qatar kalah kan, kemudian lawan Australia menang, lawan Jordania juga menang lewat penampilan yang keren. Tetapi 2 penampilan terakhir Indonesia ini benar-benar keren. Sementara 2 penampilan atau 3 penampilan terakhir Korea Selatan itu juga bagus, tetapi tidak terlalu. Pelatih yang sama-sama satu perguruan, satu padepokan, dengan karakter, dengan cara bermain, dengan taktik, dengan strategi, dengan filosofi yang hampir sama saudara-saudara. Ini saya berani bertaruh, ini Sintayong sudah tahu apa yang menjadi kelebihan maupun apa yang menjadi kekurangan Korea Selatan. Saudara-saudara, saya yakin itu dia sudah tahu apa isi kepala Korea Selatan ini nanti waktu pertandingan melawan dia sudah tahu. Sehingga Sintayong pasti akan menerapkan taktik dan strategi untuk mengimbangi itu, untuk melawan Korea Selatan itu. Nah, masalahnya kini tergantung kepada pemain. Nah, ini sekarang ini tergantung pada pemain, bukan lagi tergantung kepada pelatih. Pelatih sudah tahu Korea akan main seperti apa, cara bermainnya bagaimana, cara menghentikannya bagaimana, pemain yang paling berbahaya siapa. Itu dia sudah tahu, termasuk saya duga itu nanti penyerang yang paling berbahaya itu Lee Jung Jun itu yang tingginya 193 cm itu kemungkinan besar akan dimarking ketat oleh Justin Hubner yang juga punya postur tinggi.
Justin Hubner itu kalau nggak salah 187 atau 188 lah. Itu tinggi sekali. Jadi itu kemungkinan Justin Hubner akan diberi kesempatan untuk mengawali Lee Jung Jun daripada si Rizky Ridho atau Ferrari atau Komang. Karena si Nathan itu sudah bisa bermain. Jadi kemungkinan Nathan di tengah, Justin Hubner fokus ke pemain. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan. Dan pemain ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa pemain harus menjalankan instruksi pelatih dengan benar. Seperti saat waktu pertandingan melawan Australia, seperti saat waktu pertandingan melawan Jordania, itu saya lihat pemain itu benar-benar menjalankan instruksi Sintayong dengan benar. Sintayong mau begini, semuanya ikut. Sintayong mau begitu, semuanya ikut begitu. Semua menjalankan dengan baik, dengan lepas, tanpa beban. Ini yang harus dilakukan nanti. Instruksi pelatih harus dijalankan. Apapun instruksinya harus dilakukan. Karena saya tahu pasti Sintayong sudah mengerti apa yang harus dikerjakan ketika melawan Korea Selatan. Memerintahkan Justin Hubner untuk mengawali Yong Jun, saudara-saudara. Yang menarik kemungkinan juga yang saya lihat adalah pelatih Korea Selatan ini juga akan memberikan pengawalan yang ketat kepada Marcelino Ferdinand. Dia sudah tahu bahwa serangan Indonesia kalau berada di kakinya Marcelino Ferdinand itu berbahaya sekali. Ini yang tidak dilakukan oleh Jordania dan ini yang dilakukan oleh Qatar. Jordania tidak melakukannya, padahal Qatar melakukannya. Terlepas dari kontroversi wasit ya, sekali lagi ya. Sementara Australia dia bisa mengeliminasi Marcelino Ferdinand, tetapi tidak banyak. Marcelino Ferdinand masih punya kesempatan untuk lepas. Nah, ini yang harus dilakukan Korea Selatan nanti ketika bertemu Indonesia. Dan saya rasa itu akan dilakukan. Itu akan dilakukan. Kalau ini yang terjadi, maka butuh pemain lain untuk menggantikan untuk mengecoh, untuk menggantikan peran Marcelino Ferdinand. Misalnya Witan Sulaiman harus lebih rajin bergerak mencari ruang. Kemudian Pratama Arhan harus lebih banyak maju. Kemudian di tengah mungkin saja Ivar Jenner harus lebih tidak perlu memerankan fungsinya Marcelino Ferdinand, tapi dia bisa membantu penyerangan, tetapi tidak melupakan bertahan. Rafael Struijk juga bisa bergerak jauh lebih lincah, jauh lebih liar, jauh lebih mobile untuk mengcover posisi Marcelino Ferdinand jika nanti dihentikan oleh pemain-pemain belakang Korea. Dan pilihan false nine menurut saya tepat, sudah. False nine di depan itu yang selama tiga pertandingan dilakukan Sintayong itu sudah cukup tepat, sudah cukup berhasil, walaupun Ramadan Sananta kemungkinan besar bisa bermain. Bukan kemungkinan lagi, sudah pasti bisa bermain setelah menjalani skorsing akibat kartu merah langsung pada pertandingan melawan Qatar. Ramadan Sananta absen melawan Jordania, melawan Australia, dan sekarang dia bisa main. Tetapi kemungkinan saya tidak melihat Ramadan Sananta akan bermain sejak menit pertama. Tetapi siapa yang tahu? Sintayong selalu pelatih yang penuh kejutan. Bisa saja Ramadan Sananta diberi kesempatan bermain, Indonesia tidak bermain menggunakan false nine lagi, tetapi menggunakan penyerang nomor 9. Pemain nomor 9, penyerang di posisi nomor 9, Ramadan Sananta misalnya, atau Hoki Caraka, itu juga cukup masuk akal, saudara-saudara. Cukup masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita nanti bermain, misalnya kita bermain bertahan, defensif, dengan 3-4-2-1 atau 3-5-3-6-1, kita bertahan, itu kita membutuhkan penyerang nomor 9 seperti Ramadan Sananta yang terkenal bandel, terkenal liar, yang mampu berlari, mampu merepotkan, mampu ngotot. Itu kita butuh itu kalau kita menempatkan skema agak bertahan melawan Korea Selatan. Dan menurut saya itu juga cukup masuk akal lah. Selain 3-4-3 dengan false nine, itu cukup masuk akal. Tetapi kalau kita memilih kembali ke 3-4-3 dengan false nine di depan, ya peran Ramadan Sananta mungkin saja baru akan bisa digunakan di babak kedua. Di pertengahan babak kedua dia bisa masuk ketika semua pemain dalam kondisi yang sudah lelah, ketika konsentrasi pemain belakang Korea Selatan sudah agak menurun, ketika Indonesia membutuhkan tambahan energi, itu bisa dimasukkan. Itu Ramadan Sananta bisa menjadi semacam super sub, bisa menjadi senjata rahasia untuk menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan. Itu bisa dilakukan, saudara. Tetapi menurut saya ya Indonesia harus bisa bermain jauh lebih taktis, jauh lebih
strategis menghadapi Korea Selatan. Tidak usah terlalu banyak bermainlah seperti waktu melawan Jordania atau bermainlah waktu seperti melawan Australia, saudara-saudara. Jujur saja saudara-saudara, jujur saja ya, walaupun berat ini saudara-saudara, walaupun berat, saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mencatatkan hasil yang lumayan lah. Ya minimal setidaknya ini ya, minimal harapan saya ini setidaknya kita bisa bermain imbang selama 90 menit, kemudian masuk ke extra time, ke babak perpanjangan waktu, kemudian memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Itu skenario yang paling jelek lah, tetapi semoga juga bisa bermain menang selama 90 menit. Skor 1-0 juga tidak masalah, 2-0 lebih bagus, 2-1 pokoknya tidak masalah. Tetapi juga itu kemungkinan juga tidak akan bisa tercapai juga, karena saya tahu Korea Selatan ini tim yang bagus, walaupun jujur ya, ini tidak sebagus Jepang. Kalau Jepang itu memang dia dominan sekali di lapangan, dia mau mendikte permainan. Korea Selatan ini memang jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Ini yang menurut saya akan berbahaya saudara-saudara. Kalau Indonesia tidak hati-hati, khususnya di menit-menit awal, di babak pertama 30 menit awal lah, itu menjadi momen-momen yang menurut saya cukup krusial, saudara-saudara. Kalau kita tidak berhati-hati di situ, kita melakukan kesalahan sendiri ya, selesai, saudara-saudara. Karena yang menjadi kelemahan Indonesia yang saya lihat adalah pemain melakukan kesalahan sendiri itu. Kalau pemain tidak melakukan kesalahan sendiri, kalau pemain menjalankan instruksinya Shin Tae-yong dengan benar, saudara-saudara, saya punya keyakinan besar Indonesia akan bisa mencatatkan hasil yang bagus. Indonesia akan bisa mengalahkan Korea Selatan. Indonesia akan bisa lolos ke semifinal. Kemungkinan besar ada peluang lolos ke Olimpiade, saudara-saudara. Walaupun Korea Selatan itu punya rekor yang impresif. Ini nanti kalau mereka lolos lagi ke Olimpiade, berarti mereka 10 musim berturut-turut, 10 edisi beruntun lolos ke Olimpiade. Wah, ini berat, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai Istanbul, dari San Francisco sampai New York. Semua sudah kita bicarakan tentang persaingan, tentang preview, prediksi kekuatan Korea Selatan yang akan dihadapi tim nasional Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 hari Jumat dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, saudara-saudara. Kita tadi sudah membeberkan bagaimana kekuatan Korea Selatan yang sebenarnya cara melatihnya Hwang Sun-hong ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Shin Tae-yong. Tidak berbeda jauh, taktik, kemudian kecerdikannya itu tidak berbeda jauh dengan Shin Tae-yong, karena ya mungkin saja satu guru, satu ilmu, saudara-saudara, satu padepokan. Jadi tidak berbeda jauh, sama-sama cerdik, sama-sama setiap pertandingan itu selalu menampilkan skema dan starting line up yang berbeda-beda. Skemanya kadang sama, tetapi materi pemainnya berbeda-beda. Termasuk juga cara penentuan nomor punggung. Bayangin mereka punya striker yang tingginya 193 cm itu. Si Lee Yung Joon itu punya nomor punggung 6, saudara-saudara. Padahal dia striker. Ya ini sama seperti Justin Hubner lah. Justin Hubner posisinya adalah back, gelandang bertahan, tetapi diberi nomor punggung 10. Ya saya nggak tahu ini. Dan yang menarik juga adalah kalau di Korea Selatan ini ada pemain dari tentara, dari Army. Army itu dari Kim Cheon Sangmu. Itu ada 2 pemain. Si Lee Yung Joon sama si Cho Yun Taek. Itu dari pemain dari Army. Kalau di Korea Selatan ada pemain dari tentara militer. Kalau di Indonesia ada pemain dari polisi. Si Dava Fasya sama Ferrari ya dari polisi. Jadi 11-12 lah, itulah Indonesia sama Korea Selatan sebenarnya. Dan ya memang secara kualitas memang secara teknik, secara taktik, secara strategis Korea Selatan bagus, dan mereka juga tidak pernah kalah sejak September 2023, saudara-saudara. Kekalahan terakhir mereka itu dari Qatar waktu pertandingan persahabatan tanggal 6 September. Sebelumnya juga mereka kalah dari Cina tanggal 19 Juni. Setelah itu, saudara-saudara, sejak kualifikasi Piala Asia U23 sampai sekarang mereka selalu menang, termasuk
menang adu penalti melawan Korea Selatan di WAFF, West Asian Football Federation Under 23 Championship bulan Maret. Waktu itu mereka imbang 2-2, kemudian menang adu penalti 4-3 saudara-saudara melawan Australia. Dan Australia kemarin berhasil dikalahkan Indonesia. Artinya berdasarkan ilmu cocokologi, Indonesia bisa saja mengalahkan Korea Selatan. Tetapi ya sekali lagi saya katakan saudara-saudara, ini semua akan tergantung kepada pemain di lapangan. Karena saya tahu Sintayong pasti tahu apa yang akan dikerjakan Korea Selatan. Dia sudah tahu isi dapurnya. Dia sudah tahu pemainnya yang berbahaya mana, yang layak diwaspadai mana, cara mainnya bagaimana. Jadi ini semua tergantung kepada pemain untuk menjalankan instruksinya Sintayong. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.